Halo, apa kabar? Baik, Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami. Apakah saudara berkenan untuk menyebutkan identitas asli saudara di depan kamera? bersedia. Bersedia? Ya, namanya siapa ya? Nama saya Andrian Yunanto, Mhm. bisa dipanggil Ian maksudnya. Oke, saya panggil Ian aja ya. Ya, Oke, kalau boleh tahu, boleh disebutkan asal tempat tinggal saudara Ian ini? saya asalnya dari Yogyakarta, tinggalnya di Raja Catur gitu aja. Oh, gitu. Tinggal dengan siapa ya saudara Ian saat ini? Masih dengan keluarga. Dengan keluarga? Iya, Lengkap nggak? lengkap. Lengkap. Dalam skala 1 sampai 10, seberapa dekat hubungan saudara Ian dengan keluarga? 4. 4. Iya. Bisa disebutkan alasannya? Eh, karena saya lebih sering di kamar saya sendiri daripada di ruang tamu. Oh gitu. Iya. Apakah jenjang pendidikan yang saudara Ian tempuh saat ini? Saya mahasiswa di Sanata Dharma. Oh, yang di Santi ya? Iya, yang di sana. Di manakah saudara biasanya berpergian setelah pulang dari kampus? Antara saya ke Warmindo atau ke kafe atau ke angkringan yang di pinggir jalan itu. Oh, jadi lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah ya? Iya, karena saya sendiri pulang kuliah udah sore. Oh gitu. Baik, jadi pada hari ini kita mengundang saudara Andrian untuk membahas topik yang sekiranya terkesan sensitif, yaitu bullying atau perundungan. Jika sekiranya pertanyaan yang saya ajukan menyinggung perasaan saudara Ian berhak untuk tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama yaitu, apakah sudut pandang bullying atau perundungan menurut saudara Ian? Menurut saya perundungan atau bullying itu sangatlah jelek karena itu bisa mengurangi kualitas bangsa kita ke depannya juga karena merusak mental anak-anak dari kecil gitu. Dan saya sendiri juga merasakan seperti itu. Pertanyaan kedua, kapankah saudara Ian merasa pertama kali menjadi korban dari bullying atau perundungan ini? Pertama kali kalau saya bilang SMP. Bisa diceritakan detailnya? Di SMP itu saya benar-benar nggak ada temen itu ya, dan kalau bisa dibilang teman-teman sekelas saya itu orang-orangnya hits saat di SMP, dan saya terlihat yang paling cupu karena, dan juga saya sendirian terus di kelas gitu. Dan tidak lama juga mereka itu lebih menganggap yang tidak dilihat itu tidak berguna di sosialitas kita ini. Jadi intinya toksik itu ya? Iya. Lalu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah hubungan saudara Ian dengan yang sekiranya pernah membuli atau merundung saudara Ian? Apakah dia teman dekat atau apa? Kalau hanya bukan teman juga sih, hanya saya menganggapnya sebagai orang yang saya tahu, bukan teman. Oh begitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira penyebab sang pelaku melakukan tindak bullying atau perundungan kepada saudara Ian? Mungkin agak tidak terlalu jelas, tapi menurut saya karena yang membuli saya itu, kok saya lihat sendiri dia seperti tidak ada perhatian dari yang sebelumnya. Ya, dia membuli sebagai mencari perhatian dan sebagainya gitu. Oke. Apakah bullying atau perundungan mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil akademik saudara Ian? Ada. Itu karena bullying, saya menjadi tidak bersemangat untuk belajar dan saya tidak bersemangat untuk ke sekolah. Dan karena saya tidak bersemangat tersebut, saya juga berpikir untuk apa saya belajar kalau saya tidak bersemangat. Jadinya saat saya SMP, saya benar-benar melepas semua pelajaran, tidak mendengarkan, hanya dengan pengetahuan umum saja belajarnya. Oke. Lalu apa pendapat saudara Ian secara umum
tentang penanganan lembaga pendidikan di Indonesia terhadap pelajar yang mendapat dampak bullying. Tolong diulangi bisa mas? Oke, jadi apa pendapat saudara Ian secara umum tentang penanganan lembaga pendidikan di Indonesia terhadap pelajar yang terkena dampak dari bullying? Masih kurang sih menurut saya mas, karena lembaga ini pun dia hanya melihat di satu daerah yang tidak terlalu banyak kena bullyingnya juga, dan itu pun hanya di beberapa sekolah, tidak di ke semua sekolah gitu. Dan lembaganya menurut saya kenapa juga tidak membuat cabang di kota-kota gitu, dan pasti ada bisa lah ya dengan personelnya untuk memasuki ke sekolah-sekolah untuk melihat seperti apa gitu di sekolahnya, kan lebih jelas gitu yang terkena bullying itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dan mereka jadinya juga lebih efektif juga untuk menanganinya seperti apa. Jadi intinya kinerjanya kurang maksimal gitu. Iya. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah lingkungan saudara Ian termasuk lingkungan yang suportif? Dan apakah saudara Ian merasa nyaman untuk mencurahkan pikiran saudara Ian di lingkungan saudara? Lingkungan sekarang ini mas? Ya. Oh, sangat-sangat membantu untuk mengeluarkan yang ada di pikiran, dan sangat mencerahkan sih menurut saya. Karena pada saat-saat ini juga makin banyak teman-teman yang mendekatkan kepada saya untuk membuka diri dan sebagainya gitu mas. Dan saya merasa lebih ceria juga akhirnya, dan lebih bersemangat lagi untuk hidup. Apakah ada sesuatu yang memotivasi saudara Ian untuk menjadi kuat dan tegar? Ada. Masa depan saya yang tidak saya ketahui. Saya ingin mengejar masa depan itu loh, walaupun saya belum tahu saya pengen jadi apa dan akan seperti apa saya besoknya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saudara mendeskripsikan sebuah kehidupan yang ideal? Kehidupan ideal ya. Kalau menurut saya kehidupan ideal itu malah hanya ada di mimpi orang sih mas. Karena nggak ada hidup yang ideal. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk di mimpi sendiri, hidup yang ideal itu menurut saya yang benar-benar tidak ada perundingan dan semua orang koeksis satu sama lain, tidak ada dampak buruknya sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah saudara Ian merasa di titik terendah dalam hidup? Titik terendah dalam hidup ada mas, pernah saya. Itu juga saat mahasiswa ini gitu kan. Saya sudah mahasiswa. Itu kira-kira sebelum tahun ini, di tahun 2019 antara bulan 9 atau bulan 10 September atau Oktober. Itu gara-gara ya teman saya sendiri juga sih mas. Ya, gara-gara perundingan itu muncullah, saya sudah merasa tidak ada perundingan lagi, tiba-tiba muncul lagi perundingan dari teman saya itu yang bisa dibilang ternyata dia adalah fake friend, atau Indonesianya teman bohongan gitu lah. Tidak benar-benar mendekati saya sebagai teman aslinya, hanya untuk menggunakan saya untuk keuntungannya dia sendiri gitu. Lalu apakah masih berhubungan dengan? Oh, tidak, saya sudah tidak berhubungan lagi. Karena ini tips saya, mending kalau ada orang atau teman yang seperti itu pada kita, mending kita join aja, karena itu akan membuat kita lebih down lagi, dan kita pada akhirnya tidak bisa naik lagi di kedepannya, karena sudah seperti trauma sendiri kalau kita tetap mendekati dengan orang yang seperti itu. Tapi ada baiknya juga kita langsung bilang ke orangnya, untuk orangnya juga berubah. Itu malah lebih bagus lagi, karena membuat orang lain berubah menjadi lebih baik. Apakah saudara Ian percaya dengan adanya karma? Percaya. Karena menurut
saya karma itu merupakan hal yang tidak bisa dilihat tetapi tidak bisa dirasakan secara langsung, karena karma itu bekerja tidak secara langsung di saat ini tapi bisa juga di tahun-tahun ke depannya, karena saya juga pernah merasakan karma itu sendiri gitu ya. Apakah di dalam lubuk hati saudara Ian ini mengharapkan adanya karma terhadap pelaku bullying saudara Ian? Oh tidak, saya tidak mengharapkan ada karma di hidupnya dia, karena itu akan membuat saya lebih jadi manusia yang lebih buruk lagi daripada dia. Saya hanya mengharapkan yang terbaik untuk dia. Ibaratkan saya adalah pelaku bullying dari saudara Ian di masa lalu. Apa yang ingin saudara Ian sampaikan kepada saya? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tolong Anda berubah ya, karena pada akhirnya sendiri Anda itu malah akan merusak kehidupan Anda sendiri, karena akhirnya Anda bisa tidak punya teman lagi. Karena saya kasih tahu ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh orang lain, butuh teman, butuh saudara, butuh keluarga. Jangan sekali-sekali don't betray them. Don't even think about it once. Lalu, apakah ada satu patah atau dua patah kata yang ingin saudara Ian sampaikan terhadap pelaku atau korban bullying di luar sana? Untuk korban bullying sih mas, ini untuk para korban bullying ada beberapa kata ya, atau mungkin cuma 2 kata atau lebih. Pokoknya be yourself, don't listen to what they say. You are who you are, I am who I am, they are who they are. Dia adalah dia, kamu adalah kamu, aku adalah aku, mereka adalah mereka. Dalam kata-kata itu, kamu percaya dalam kata-kata itu, kamu akan lebih percaya diri dan kamu tidak akan mendengarkan pembela itu lagi. Karena mereka pasti akan bosan. Dan karena kamu orang yang percaya diri pada dirimu sendiri, dan itu bagus. Tidak ada namanya overconfidence. Gitu. Lalu kepada pelaku bullying, Untuk para pelaku bullying ada 2 kata sih, fuck off. ya, saya rasa cukup. Terima kasih telah berkenan membagikan cerita dan pengalaman saudara Ian kepada kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih.